Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurul Fada selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Fatur Rahman sebagai moderator, Nur Andini sebagai pemateri pertama, Retno Pinasti Putri sebagai pemateri kedua, dan Salwa Khairuniza sebagai pemateri menjelaskan contoh soal. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan makalah atau materi kelompok kami, yaitu utang antar perusahaan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama, kepada Saudari Nur Andini, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Salah satu manfaat dari adanya pengendalian atas perusahaan lain adalah manajemen mempunyai kemampuan untuk mentransfer sumber daya dari satu entitas legal dari entitas legal yang lain. Jika diperlukan oleh masing-masing perusahaan, perusahaan sering menganggap bahwa menguntungkan untuk meminjamkan kelebihan dana ke afiliasi dan untuk meminjamkan dari afiliasi jika kekurangan uang. Peminjam sering mendapat keuntungan dari tingkat bunga pinjaman yang lebih rendah, persyaratan kredit yang lebih lunak, dan jika dibandingkan dengan penawaran utang ke publik, sifatnya lebih informal dan biaya pengeluaran utang yang lebih rendah. Afiliasi peminjam dapat memperoleh keuntungan di mana perusahaan dapat menyebut yang sudah sangat dikenalnya sehingga memungkinkan untuk mendapatkan imbal hasil teruntuk atas dana yang diinvestasikan dengan risiko yang lebih kecil. Tinjauan umum konsolidasi. Transfer utang langsung antar perusahaan, direct inter-community debit transfer, melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Contohnya, anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dana operasi. Transfer utang tidak langsung antar perusahaan, indirect intercompany debit transfer melibatkan pengeluaran utang ke pihak yang tidak berhubungan istimewa dan pembelian kemudian atas instrumen utang tersebut oleh afiliasi penerbit. Contohnya, PT Anak meminjam dana dengan mengeluarkan instrumen utang, misal wesel atau obligasi ke PT non-afiliasi. Oleh karena itu, PT Induk mengakuisisi utang PT Anak secara tidak langsung melalui perusahaan non-afiliasi. Semua saldo akun yang timbul dari pinjaman anak perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi menggambarkan entitas konsolidasi sebagai perusahaan tunggal. A. Penjualan obligasi. Pada saat perusahaan menjual obligasi langsung ke afiliasi, semua pengaruh dari utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri atau utang obligasi ke diri sendiri. Oleh karena itu, jika entitas konsolidasi dipandang sebagai perusahaan tunggal, maka semua jumlah yang terkait dengan utang antar perusahaan harus dieliminasi, termasuk investasi pada obligasi, utang obligasi, premi atau diskonto, belum diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dari obligasi dan setiap utang dan utang bunga.
Yang pertama, transfer pada nilai nominal. Pada saat suatu wesel atau obligasi dijual secara langsung ke afiliasi pada nilai normal, ayat jurnal yang dicatat oleh investor dan penerbit harus merupakan kebalikan satu sama lain. Wesel atau obligasi yang harus dicatat pada nilai wajarnya pada tanggal penerbitan, yang berarti pertimbangan diberikan untuk utang wesel atau obligasi milik perseroan. Yang kedua, transfer dengan diskonto atau premium. Pada saat tingkat bunga atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman, maka obligasi akan dijual dengan diskonto atau premium. Dalam kasus seperti itu, jumlah pendapatan atau beban bunga obligasi yang dicatat tidak lagi sama dengan pembayaran bunga tunai. Pendapatan dan beban bunga disesuaikan dengan amortisasi, diskonto, atau premium. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, untuk pemateri kedua, kepada Saudari Datma Pinasti Putri, dipersilahkan. Obligasi afiliasi dibeli dari non-afiliasi. Situasi yang lebih kompleks terjadi jika obligasi yang dibeli dari pihak yang tidak berhubungan istimewa di kemudian waktu dibeli oleh afiliasi penerbit. Dari sudut pandang entitas konsolidasi, akuisisi obligasi tersebut dibeli. Akuisisi obligasi oleh afiliasi oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi disebut pelunasan konstruktif. Pada saat terjadi pelunasan, laporan laba rugi konsolidasi untuk periode tersebut melaporkan keuntungan dan kerugian pelunasan obligasi berdasarkan pada selisih antara nilai tercatat obligasi pada pembukuan debitur dan harga beli yang dibayarkan oleh afiliasi untuk mengakuisisi obligasi, baik utang obligasi maupun investasi. Obligasi tidak dilaporkan dalam neraca konsolidasi karena obligasi tersebut tidak lagi dianggap beredar. 1. Pembelian pada nilai buku. Jika perusahaan membeli utang afiliasi pada nilai buku dari pihak yang tidak berhubungan istimewa, pada harga sama dengan kewajiban yang dilaporkan oleh debitur. Ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi sama dengan yang digunakan dalam eliminasi transfer utang langsung. Dalam kasus ini, total utang obligasi dan premi atau diskonto terkait yang dilaporkan oleh debitur sama dengan saldo akun investasi yang dilaporkan oleh pemegang obligasi dan pendapatan bunga yang dilaporkan oleh pemegang obligasi setiap periode sama dengan beban bunga yang dilaporkan oleh debitur. Semua jumlah tersebut harus dieliminasi untuk menghindari saldo akun yang salah dalam laporan keuangan konsolidasi. 2. Pembelian dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku. Pergerakan pada saat harga yang dibayarkan untuk mengakuisisi obligasi afiliasi berbeda dengan kewajiban yang dilaporkan oleh debitur. Keuntungan atau kerugian dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi pada periode terjadinya pelunasan konstruktif. Selain itu, pendapatan dan beban bunga obligasi yang dilaporkan oleh kedua afiliasi setelah pembelian obligasi harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Pendapatan bunga yang dilaporkan oleh afiliasi yang berinvestasi dan beban bunga yang dilaporkan oleh debitur. Dalam kasus ini tidak sama karena perbedaan nilai tercatat obligasi dalam pembukuan kedua perusahaan. Perbedaan nilai tercatat obligasi tercermin dalam amortisasi, diskonto, atau premi, dan kemudian menyebabkan perbedaan jumlah pendapatan dan beban bunga. Ketiga, pembelian obligasi dengan harga lebih tinggi. Pada saat obligasi afiliasi dibeli dari non-afiliasi dengan harga lebih tinggi dari nilai buku, maka prosedur konsolidasi sama dengan pembelian dengan harga yang lebih rendah kecuali pengakuan kerugian dari pelunasan konstruktif obligasi. Saya kembali. Baik, selanjutnya kita melangkah pada contoh soal. Kepada Saudari Saloh Hairuniza, dipersilahkan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya. Sebelumnya di sini saya memohon maaf karena saya memakai laptop dan HP. Dikarenakan laptop saya bermasalah sehingga kameranya tidak bisa diaktifkan. Baik, langsung saja saya akan share contoh soal yang kelompok kami buat mengenai utang antar perusahaan. Tabe yang host bisa dijadikan dulu host. Hitam yang host. Nah, baik. Di sini kami membuat contoh soal mengenai obligasi afiliasi yang dibeli dari obligasi non-afiliasi. Di mana contoh soal yang kami buat yaitu PT Salwa sebagai PT induk membeli 80% dari saham biasa PT Andini atau PT Anak pada tanggal 31 Desember 2000 pada nilai bukunya sebesar 200 juta rupiah. Neraca saldo untuk kedua perusahaan per 31 Desember adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah neraca saldo antara dua perusahaan PT induk dan PT Anak. Kemudian, adapun informasi tambahan yaitu yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2001, PT Andini atau PT Anak menerbitkan utang obligasi dengan nilai nominal sebesar 100 juta rupiah dalam jangka waktu 10 tahun dan bunga sebesar 12%. Obligasi tersebut dikeluarkan dengan harga sebesar 104 juta rupiah. Maka penjualan obligasi ini termasuk obligasi diskonto premium karena di atas nilai nominal. Kemudian PT non-afiliasi membeli obligasi tersebut dari PT Anak. Informasi yang kedua, obligasi tersebut membayar bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Ketiga, PT induk dan PT Anak menyesuaikan nilai tercatat obligasi dari mengamortisasi diskonto dan premi obligasi menggunakan metode garis lurus. Yang keempat, pada tanggal 31 Desember 2001, PT Salwa atau PT Induk membeli obligasi tersebut dari perusahaan non-afiliasi seharga 90 juta rupiah. Nah, pembelian obligasi ini termasuk pembelian diskonto karena di bawah nilai nominal. Kemudian informasi yang kelima, PT Andini atau PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta rupiah dan mengumumkan dividen sebesar 30 juta rupiah di tahun 2001. Yang keenam, PT Salwa atau PT Induk memperoleh laba dari operasi terpisahnya sebesar 140.800.000 rupiah dan mengumumkan dividen sebesar 60 juta rupiah di tahun 2001. Nah, di sini diminta pertama buatlah ayat jurnal untuk tahun 2001 yang dicatat oleh PT Induk dan PT Anak terkait dengan obligasinya. Yang kedua, buatlah ayat jurnal eliminasi
untuk membuat kertas kerja konsolidasi tahun 2000X1. Yang ketiga, buatlah kertas kerja konsolidasi 3 bagian untuk tahun 2000X1. Yang keempat, buatlah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan saldo laba tahun 2000X1. Langsung saja kita masuk pada penyelesaiannya. Nah, untuk jurnal biasa pada saat pembelian saham, jurnalnya adalah seperti ini. Investasi pada saham PT Andini atau PT Anak pada kas sebesar 200 juta rupiah. Nah, 200 juta rupiah ini kita ambil dari soal pada saat pembelian saham sebesar 200 juta rupiah. Kemudian kita membuat ayat jurnal yang dicatat oleh PT Anak atau PT Andini terkait dengan obligasinya. Di mana pada saat menjual obligasi ke PT non-afiliasi, jurnalnya adalah kas pada utang obligasi sebesar 104 juta rupiah. Nah, ini kita ambil dari soal. Di sini dibeli dengan harga 104 juta rupiah. Kemudian jurnal yang kedua yaitu jurnal untuk membayar bunga tengah tahun atau semesteran, di mana jurnalnya yaitu beban bunga sebesar 5.800.000 rupiah, utang obligasi sebesar 200 juta rupiah, pada kas sebesar 6 juta rupiah. Nah, untuk perhitungannya, kita hitung terlebih dahulu nilai dari kas. Dengan cara kita mengalikan nilai nominal yang ada di soal, yaitu 100 juta dikali 12% dikali 6/12. Kenapa 6/12? Karena bunga dibayar setiap 6 bulan. Kemudian untuk utang obligasi sebesar 200.000 kita dapat dari 4 juta dibagi 20. Ini perhitungannya seperti ini. 4 juta adalah nilai premi. Kita dapat dari nilai penjualan tadi di soal. Nilai penjualan ini 104 dikurang nilai nominal 100 juta rupiah, maka hasilnya adalah 4 juta. Kemudian dikali 20 periode karena dalam jangka waktu 10 tahun, sedangkan dalam 1 tahun itu dibayar 2 kali bunganya, jadi 10 tahun dikali 2, maka 20 periode. Nah, untuk beban bunga, kita kurangkan nilai kas dikurang nilai utang obligasi. Maka hasilnya adalah 5.800.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Desember juga PT Anak membuat jurnal untuk membayar bunga tengah tahun semesteran. Nah, perhitungannya sama dengan pada tanggal 30 Juni 2000X1. Kemudian, total bunga untuk tahun 2000X1 adalah sebesar 11.600.000 rupiah. Ini didapat dari 5.800.000 rupiah dikali 2. Dan nilai obligasi pada tanggal 31 Desember 2000X1 adalah seperti ini. Perhitungannya adalah seperti ini, di mana nilai buku obligasi pada saat diterbitkan adalah 104 juta rupiah, penyesuaian nilai tercatat 2000X1 sebesar 400 juta rupiah, nilai buku obligasi 31 Desember 2000X1 adalah 103.600.000 rupiah. Ini didapat dari hasil pengurangan nilai buku dan penyesuaian nilai tercatat. Kemudian
Jurnal yang dicatat oleh PT Induk atau PT Salwa terkait dengan obligasinya yaitu investasi pada obligasi PT Andini atau PT Anak pada kas sebesar 90 juta rupiah. Nah, nilai 90 juta rupiah ini diambil di soal, di mana informasi tambahan itu di sini PT Induk membeli obligasi tersebut dari perusahaan non-afiliasi seharga 90 juta rupiah. Kemudian, dari sudut pandang konsolidasi, pembelian obligasi PT Anak oleh PT Induk dianggap merupakan pelunasan obligasi oleh entitas konsolidasi. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan konsolidasian harus diakui keuntungan atau kerugian sebesar antara perbedaan nilai buku obligasi pada tanggal pembelian dan jumlah yang dibayarkan oleh entitas konsolidasi dalam mengakuisisi kembali obligasi. Nah, perhitungan keuntungan pelunasan konstruktif obligasi adalah seperti ini, di mana nilai buku obligasi PT Andini pada tanggal 31 Desember 2001 adalah Rp103.600.000. Nah, ini diambil dari nilai yang ada di nilai buku, yang ini. Kemudian, harga yang dibayarkan oleh PT Salwa untuk membeli obligasi adalah 90 juta rupiah. Ini diambil dari sini. Kemudian keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi sebesar 13.600.000 rupiah. Ini didapat dari hasil pengurangan dari 103.600.000 rupiah dikurang 90 juta rupiah. Kemudian, ayat jurnal metode ekuitas yang dicatat juga oleh PT Induk untuk mencatat dividen dari PT Anak, yaitu kas pada investasi pada saham PT Andini sebesar 24 juta rupiah. 24 juta rupiah didapat dengan cara 30 juta dikali 80%. 30 juta diambil dari mana? 30 juta diambil dari soal. Di sini dikatakan bahwa PT Induk melaporkan laba bersih sebesar 50 juta rupiah dan mengumumkan dividen sebesar 30 juta rupiah. Maka ini nilai yang 30 juta rupiah dikalikan dengan 80%. 80% adalah kepemilikan PT Induk. Kemudian ayat jurnal yang kedua yaitu investasi pada saham PT Andini atau PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta rupiah. Ini didapat dari 50 juta rupiah dikali 80%. 50 juta rupiah diambil dari soal tadi, di mana PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta rupiah dan dikalikan 80% karena kepemilikan PT Induk. Maka hasilnya adalah 40 juta rupiah. Nah, setelah kita membuat ayat jurnal yang dicatat oleh PT Induk dan PT Anak, kita membuat ayat jurnal eliminasi untuk menyusun laporan kertas kerja konsolidasi. Pertama, kita membuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, di mana jurnalnya yaitu pendapatan dari anak perusahaan pada dividen diumumkan pada investasi pada saham PT Andini atau PT Anak, di mana pendapatan dari anak perusahaan adalah 40 juta rupiah. Ini diambil dari ayat jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Ini. Kemudian dividen diumumkan sebesar 24 juta rupiah diambil dari sini. Perhitungannya adalah 30 juta rupiah dikali 80%. Kemudian investasi pada saham PT Andini atau PT Anak didapatkan dengan cara kita mengurang
Pendapatan dari anak perusahaan dikurang dividen diumumkan, maka hasilnya adalah 16 juta rupiah. Kemudian ayat jurnal eliminasi yang kedua adalah mengalokasikan laba ke kepentingan non-pengendali. Jurnalnya yaitu pendapatan untuk kepentingan non-pengendali pada dividen diumumkan pada kepentingan non-pengendali, di mana pendapatan untuk kepentingan non-pengendali adalah sebesar Rp272.000. Ini diambil dari perhitungan bagian laba kepentingan non-pengendali, di mana perhitungannya itu seperti ini. Di mana laba bersih PT Andini atau PT Anak sebesar 50 juta rupiah. Nilai ini kita ambil dari soal. Kita ambil dari sini, di mana PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta rupiah. Kemudian, keuntungan dari pelunasan konstruktif sebesar Rp13.600.000 kita ambil dari sini. Kita masukkan ke perhitungan tadi. Kemudian, laba bersih direalisasikan PT Andini atau PT Anak yaitu sebesar Rp63.600.000. Ini diambil dari hasil penjumlahan laba bersih PT Anak dan keuntungan konstruktif obligasi. Kemudian, bagian pemegang saham non-pengendali adalah 20%. Ini diambil dari lebih dari kepemilikan PT Induk, di mana PT Induk memiliki 80%, jadi PT non-pengendali mempunyai 20%. Kemudian bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar Rp12.720.000. Ini didapat dengan cara kita mengalihkan Rp63.600.000 dikali kepemilikan non-pengendali yaitu sebesar 20%. Maka hasilnya adalah Rp12.720.000. Kita masukkan di sini. Kemudian untuk dividen diumumkan sebesar 6 juta, kita dapat dari 30 juta rupiah dikali 20%. Sama halnya perhitungan pada jurnal, sama halnya pada perhitungan dividen yang dicatat yang di sini. Akan tetapi kita di sini mengalihkan 20% karena kepemilikan non-pengendali adalah 20%. Kemudian kepentingan non-pengendali sebesar Rp6.720.000 kita dapat dari hasil pengurangan pendapatan untuk kepentingan non-pengendali dikurang dividen diumumkan. Kemudian yang ketiga, kita membuat ayat jurnal eliminasi untuk mengeliminasi saldo investasi awal, di mana nilai dari saham biasa PT Andini adalah Rp150 juta. Ini dilihat dari neraca saldo di antara dua perusahaan, di mana saham biasa PT Andini adalah sebesar Rp150 juta. Kemudian, untuk saldo laba 1 Januari juga kita ambil di neraca saldo yang ada di soal, yaitu sebesar Rp100 juta. Diambil dari sini, Rp100 juta. Kemudian di posisi kredit, investasi pada saham PT Andini atau PT Anak dan kepentingan non-pengendali. Nilainya diambil dari penjumlahan yang ada di posisi debit dikali dengan kepemilikan PT Induk, yaitu 80%. Jadi, nilai yang ada di posisi debit dikali 80%, maka hasilnya adalah Rp200 juta. Ini juga sesuai dengan yang di soal, di mana
saham biasa dibeli sebesar 200 juta rupiah. Kemudian untuk kepentingan non pengendali, kita jumlahkan juga posisi yang ada di debit, kemudian kita kali dengan kepentingan non pengendali, yaitu sebesar 20%. Maka hasilnya adalah 50 juta rupiah. Nah, ayat jurnal eliminasi yang terakhir kita buat adalah ayat jurnal untuk mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Di mana jurnalnya yaitu utang obligasi sebesar 103.600.000 rupiah. Kemudian pada investasi pada obligasi PT Andini sebesar 90 juta rupiah, pada keuntungan atas pelunasan obligasi sebesar 13.600.000. Ini diambil dari hasil perhitungan tadi yang ini. Kemudian untuk nilai dari utang obligasi kita tambahkan atau jumlah Nah, setelah kita membuat ayat jurnal eliminasi, maka kita akan membuat laporan kertas kerja konsolidasi, di mana format kertas kerja konsolidasi itu seperti ini. Nah, pertama kita masukkan dulu nilai yang ada di PT Induk dan PT Salwa. PT Induk sebagai dan PT Anak adalah PT Andini. Nah, nilainya ini diambil dari soal yang ada di sini, kecuali nilai yang ditebalkan atau dimarahkan, itu dihitung sendiri. Nah, untuk menghitung kredit, kita jumlahkan penjualan ditambah dengan pendapatan dari anak perusahaan, maka hasilnya adalah 440 juta rupiah. Begitupun dengan PT Anak atau PT Andini kita jumlahkan, maka hasilnya 200 juta rupiah. Untuk posisi debit, kita jumlahkan nilai yang ada di sini, yaitu 170 juta rupiah ditambah 50 juta ditambah 20-nya adalah 261 juta rupiah. Di PT Anak juga begitu, kita jumlahkan semua yang ada di sini, maka hasilnya adalah 148 juta 200.000 rupiah. Nah, setelah itu kita menghitung laba bersih yang dicatat ke depan untuk PT Induk dan PT Anak, di mana caranya adalah kita kurangkan nilai kredit ini dikurang dengan debit, maka hasilnya adalah 179 juta rupiah. Posisi di PT Anak juga perhitungannya sama, yaitu 200 juta dikurang 148 juta 200.000 rupiah, maka hasilnya adalah 51 juta 800.000 rupiah. Nah, setelah itu kita menghitung laba bersih dari atas dengan cara kita memindahkan laba bersih yang ada di sini, kita pindahkan ke bawah, begitupun dengan PT Anak. Kemudian untuk saldo laba 31 Desember adalah 419 juta rupiah untuk PT Induk dan PT Anak sebesar 121.800.000 rupiah. Ini didapat dengan cara kita menjumlahkan laba bersih, jumlah dari laba bersih dan saldo laba dikurang dividen diumumkan. PT Anak perhitungan seperti itu. Kemudian untuk nilai kas piutang usaha pada kepentingan non pengendali, ini nilainya kita ambil
dari soal yang telah kita buat. Nah, untuk saldo laba dari atas ini kita pindahkan yang dari atas ke bawah. Maka nilai debit dan kredit PT Induk sebesar 1.379.000.000 rupiah, dan untuk PT Anak nilai debit dan kreditnya yaitu sebesar 741.800.000 rupiah. Nah, setelah itu, setelah kita memasukkan semua nilai pada PT Induk dan PT Anak, kita menginput nilai yang ada di jurnal eliminasi ini berdasarkan dengan ayat jurnal eliminasi yang telah kita buat tadi. Nah, di sini saya sengaja memberi warna seperti ini, warna-warni, untuk menandakan bahwa misalkan warna yang hijau adalah ayat jurnal eliminasi yang pertama, maka yang warna ini sebagai ayat jurnal eliminasi yang kedua. Nah, pada ayat jurnal eliminasi, untuk menghitung laba bersih, sama halnya pada perhitungan sebelumnya, yaitu kita tambahkan 40 juta rupiah ditambah 12.720.000 rupiah, maka hasilnya 52.720.000 rupiah. Sama halnya di posisi kredit. Nah, untuk saldo laba juga sama, kita hanya jumlahkan yang ini, di posisi kredit juga kita jumlahkan. Kemudian total dari jurnal eliminasi yaitu debit dan kredit sebesar 406.320.000 rupiah. Nah, setelah kita menginput semua nilai yang ada di PT Induk, PT Anak, dan jurnal eliminasi, maka kita buat atau hitung konsolidasi. Dengan cara kita menambahkan nilai yang ada di PT Induk dan di PT Anak, kemudian di sini karena posisinya di sini adalah kredit, maka jika ada nilai di sini yang posisinya debit, kita kurangkan, dan kredit kita tambahkan karena posisinya sama-sama kredit. Maka untuk akun penjualan 400 juta ditambah 200 juta, maka hasilnya adalah 600 juta rupiah. Untuk pendapatan dari anak perusahaan, 40 juta rupiah dikurang 40 juta, maka hasilnya adalah 0. Nah, untuk keuntungan pelunasan obligasi, nilainya adalah 13 juta. Maka pada saat konsolidasian, nilai kredit itu sebesar 613 juta. Ini diambil dari penjumlahan nilai yang ada di sini. Kemudian untuk beban pokok penjualan sampai pada beban bunga itu caranya semua sama. Kita hanya menjumlahkan nilai yang ada di PT Induk ditambah nilai yang ada di PT Anak. Kemudian untuk laba bersih yang dicatat ke depan pada saat pengkonsolidasian itu sebesar 191.680 juta rupiah. Ini didapat dengan cara kita mengurangkan nilai yang ada di sini dikurang dengan nilai pendapatan untuk kepentingan non-pengendali. Kemudian selanjutnya untuk saldo laba, kita juga menghitung sama halnya dengan perhitungan yang tadi. Kita jumlahkan 300 juta ditambah 100 juta dikurang 100 juta, maka hasilnya sebesar 300 juta. Untuk laba bersih, ini kita hanya memindahkan saldo laba bersih yang ada di sebelumnya, kita pindahkan ke bawah. Kemudian kita menjumlahkan 190.680.000 rupiah ditambah 300 juta rupiah, maka hasilnya adalah 491.680.000 rupiah. Nah, untuk mencari saldo laba 31 Desember juga sama dengan perhitungan sebelumnya, kita hanya mengurangkan nilai yang ada di sini dikurang dengan dividen yang diumumkan. Nah, untuk akun kas sampai pada kepentingan non-pengendali, ini perhitungannya sama. Kita hanya menambahkan, nah
yang ada di PT induk dan PT anak. Kemudian ini kan posisinya debit, maka jika ketemu dengan debit, maka nilainya ditambahkan. Tetapi jika seperti ini di kredit, maka nilainya dikurangkan. Nah, untuk akun yang ada di kredit ini, caranya juga sama, tapi jika ketemu dengan debit, maka dikurangkan. Jika kredit, kita tambahkan. Maka hasilnya untuk hasil pengkonsolidasian, nilai debit dan kredit itu sebesar 1.014.014.800.000 rupiah. Nah, untuk perhitungan laba bersih konsolidasi tahun 2001, yaitu sebesar Rp191.680.000, didapat dari perhitungan seperti ini, di mana laba operasi terpisah PT Induk sebesar Rp140.800. Ini diambil dari soal di mana di sini dikatakan bahwa PT Induk atau PT Salwa memperoleh laba dari operasi terpisahnya sebesar 140.800. Jadi nilainya itu diambil dari sini. Kemudian di sini keuntungan dan pelunasan konstruktif obligasi juga diambil dari perhitungan yang telah kita lakukan sebelumnya. Kita ambil dari sini. Kemudian untuk laba direalisasikan PT Anak itu kita menjumlahkan nilai yang ada di sini sehingga hasilnya adalah Rp204.400.000. Nah, untuk laba kepentingan dan pengendali ini sebesar Rp12.020.000 itu diambil dari kertas kerja konsolidasi. Di sini. Untuk pendapat ini nilainya adalah Rp12.720.000. Nah, setelah itu kita membuat laporan posisi keuangan atas pengkonsolidasian yang telah dibuat. Pertama, kita membuat laporan posisi keuangan konsolidasian. Formatnya seperti ini. Nah, nilai yang ada di aset dan kewajiban ini diambil dari nilai yang ada di kertas kerja konsolidasi. Nilai yang ada di sini. Kita hanya memindahkan nilainya sehingga nilai total aset dan total kewajiban sebesar Rp1.814.800.000 sama halnya di kertas kerja laporan konsolidasian. Kemudian untuk laporan laba rugi konsolidasi juga perhitungannya itu seperti ini. Kita kurangkan penjualan dan keuntungan pelunasan obligasi dikurang dengan beban-beban yang ada. Jadi hasilnya itu Rp191.680.000, sama halnya dengan di laporan kertas kerja konsolidasi. Bagian laba bersih ini nilainya sama. Ini pendapatan dari anak perusahaan sampai pada laba bersih. Ini masuk pada laporan laba rugi yang ini. Kemudian setelah kita membuat laporan laba rugi konsolidasi, kita membuat laporan saldo laba konsi. Nah, formatnya itu seperti ini. Nilainya juga diambil dividen. Maka hasilnya adalah Rp431.680.000. Nah, pada laporan kertas kerja juga laporan saldo laba kelihatan. Laporan untuk saldo laba itu dimulai dari sini. Untuk laporan saldo laba
caranya itu seperti ini. Maka hasil yang ada di kertas kerja konsolidasi ini Rp431.680.000 sama halnya dengan laporan saldo laba yang kita buat secara terpisah. Nah, itulah penjelasan soal yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi diskusi dari kelompok kami atau pemaparan dari kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan apabila ada kekurangan dalam memandu presentasi pada hari ini. Billahi fisabilil haq, bikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.